tari. Seperti yang saya sampaikan di awal ya Ibu bahwa pembelajaran tari di PAUD ini memang sebaiknya bisa disampaikan dalam bentuk tari kelompok. Tari kelompok ya, minimal kan 3 orang gitu. Nah, dan dalam pertunjukan ya atau dalam penampilan tarinya gitu, nah, tentu perlu untuk kita buat ya atau kita rancang atau kita tata agar penampilan tersebut untuk menarik ya. Nah, tidak hanya tampilan yang sama dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, maka pada hari ini ya saya sampaikan dengan topik pola lantai, level, dan arah hadap ya, atau variasi tampilan dalam tari. Nah, sebenarnya ketika membahas mengenai variasi penampilan ya dalam tari itu kita akan membahas mengenai komposisi tari gitu. Nah, ini banyak aspek yang bisa digarap gitu. Tetapi di sini saya fokuskan pada 3 pembahasan saja yang memang cukup mudah ya dan bisa diterapkan ya di PAUD gitu. Nah, nah ini ya Ibu, saya sampaikan dengan topik pola lantai, level, dan bagaimana praktik ya atau contoh penerapan dari pola lantai, level, dan arah hadap dalam tari. Nah, sebelum saya menyampaikan ya secara konsep-konsepnya, nah, kita simak dulu, kita saksikan dulu tari berikut.
ya, atau ditata dalam sebuah penampilan tari. Nah, tadi kita bisa melihat ya Ibu-ibu ya. Nah, misalnya, nah kita bisa melihat ya Ibu ya. Jadi para penari ini sering berganti-ganti formasi ya, atau berganti-ganti posisi dalam menari. Tidak hanya menarinya itu dalam formasi jejer saja atau horizontal saja gitu kan. Tetapi ada yang berbentuk seperti huruf D ini ya, kalau saya melihat ini seperti huruf D. Kemudian ada yang seperti huruf T ya, ada yang plus, ada yang dua bersab ya, ada yang jejer, nah macam-macam gitu. Kemudian juga menari tidak selalu menghadap ke depan. Nah, ada yang kanan, kiri, ada yang muter, dan juga tidak selalu dalam posisi berdiri. Nah, ada juga yang sambil duduk, gitu kan. Nah, ini menunjukkan ya Ibu-ibu ya bahwa tidak selalu dalam satu posisi, tidak selalu dalam satu tampilan dari awal sampai akhir gitu. Nah, lalu apa itu pola lantai, level, dan arah hadap? Nah, ini secara umum ya Ibu-ibu saya tuliskan ya beberapa fungsinya gitu. Tentu memperindah tampilan tari karena lebih variatif ya, tidak dari awal sampai akhir sama semuanya, enggak begitu. Nah, tentu juga meningkatkan apresiasi penonton dan memperkuat penyampaian isi tari. Nah, yang pertama ini Ibu, arah hadap. Nah, tadi kan kita melihat kan tidak selalu ke depan, ada ke kanan dan ke kiri, kadang muter gitu kan. Nah, ini ya Ibu ya, arah hadap dalam tari. Jadi boleh menghadap kemanapun. Nah, mau ke depan, belakang, ya kanan, kiri, serong. Nah, itu boleh ya, karena intinya adalah kemana penari itu menghadap atau memfokuskan gerakannya, gitu kan. Nah, intinya itu. Lanjutkan ya Ibu ya. Nah, kalau saya ilustrasikan ya nih dengan arah mata angin, ini ada 16 arah mata angin yang bisa diterapkan itu. Atau ketika saya ilustrasikan dengan derajat, ada 359. Nah, ada 359 derajat atau arah hadap yang bisa digunakan. Artinya kemanapun, artinya kemanapun ini. Dan arah hadap ini tidak hanya diterapkan secara serempak ya Ibu ya. Tidak harus semuanya kok harus hadap kiri semua, kanan semua gitu. Tapi juga bisa dikombinasikan seperti tadi contohnya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu kan. Nah, bisa mengkombinasikan 2 atau lebih arah hadap, itu boleh. Nah, kemudian yang kedua ini adalah level. Nih, tadi Ibu melihat ya ada gerakan yang dilakukan dengan berdiri, ada yang dengan duduk. Nah, itu merupakan contoh dari penerapan level dalam tari, yaitu tinggi rendahnya posisi penari ketika membawakan gerak. Nah, ya, posisi penari ya Ibu ya, ini bukan postur penari. Nah, jadi level ini tidak terkait dengan tinggi rendah, tinggi atau posturnya anak, tidak. Nah, tingginya berapa itu tidak terkait dengan itu, tetapi berkaitan dengan tinggi rendahnya posisi. Nah, ada 3 level dalam tari, yaitu level atas, sedang, dan bawah.
level sedang, yaitu ketika posisi tubuh berdiri normal atau sedikit merendah. Nah, kalau dalam teknik tari Jawa namanya mendak. Nah, ini posisi berdiri normal atau sedikit merendah. Tuh. Contohnya gambar yang atas ini ya, penari piring ini. Nah, nanti kalau di tari payung ya contohnya ketika anak-anak menari dengan posisi berdiri gitu. Kemudian yang kedua level bawah. Nah, level bawah ini ketika posisi tubuh lebih rendah dari posisi normal, ya, lebih rendah dari posisi normal. Nah, tadi kalau di tari payung contohnya ketika pada posisi duduk, ya, ketika penarinya itu duduk, itu. Nah, level bawah ini dimulai ketika lutut mulai menyentuh tanah sampai duduk, jongkok atau sampai terlentang ya gitu. Nah, intinya ketika lutut mulai menyentuh tanah sampai ke posisi yang lebih rendah. Ini contohnya gambar yang bawah ya. Nah, ini merupakan contoh dari level bawah dalam tari. Dan kemudian yang ketiga adalah level atas. Nah, kalau level atas berarti ketika posisi tubuh lebih tinggi dari posisi normal. Nah, contohnya gambar ini ya, penari balet ini. Yaitu ketika posisi jinjit, melompat, atau meloncat. Nah, ini adalah contoh dari level atas. Nah, tadi di tari payung memang tidak ada level atas itu, hanya ada level sedang dan level bawah. Nah, penerapan level ini pun juga tidak harus serempak ya, tidak harus sama ya Ibu ya, tetapi bisa juga dikombinasikan 2 atau mungkin 3 level dalam satu gerakan, itu boleh. Ada yang duduk, ada yang berdiri, itu boleh ya. Jadi dalam satu gerakan nggak harus semuanya duduk semua, berdiri semua, tidak kan. Mau mengkombinasi 2 level atau 3 level sekaligus ya boleh ya, itu sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan kreativitas penata tari. Dan kemudian yang ketiga ini yang paling rumit tetapi paling menarik untuk dikembangkan, yaitu adalah pola lantai. Ada yang menyebut dengan istilah pola lantai, ada yang menyebut dengan istilah desain lantai. Gitu. Nah, di sini Ibu, ini sebenarnya ada sedikit perbedaan ya antara pola lantai dan desain lantai. Gitu. Nah, kalau pola lantai ini adalah formasi yang ditampilkan penari ketika membawakan gerak. Ya, formasi yang ditampilkan penari ketika membawakan gerak. Tadi contohnya di tari payung ya, ada pola lantai huruf T, D, plus, kemudian ada 2 baris, ada sejajar. Nah, itu kan, itu adalah contoh-contoh pola lantai yang tadi ditampilkan. Itu. Nah, kalau di sini saya memberikan contoh ada 6 ini ya. Ini ada formasi atau pola lantai diagonal. Gitu. Kemudian segi 5, ada vertikal ya, ada zigzag atau 5 dadu, ada lingkaran, ada diagonal ke kanan gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh pola lantai juga. Ya, ini ya pola lantai ya Ibu-ibu ya gitu. Nah, sedangkan desain lantai, kalau desain lantai itu juga termasuk dari alur atau lintasan perpindahan antar pola. Jadi misalnya dari pola A diagonal, kemudian akan berpindah ke pola B segi 5. Nah, proses perpindahannya ya dari pola A, bagaimana prosesnya ya, bagaimana alur atau lintasan yang dilalui oleh penari sampai membentuk formasi B, inilah yang disebut dengan desain lantai ya. Jadi desain lantai itu lebih rinci lagi ya, lebih lebih mendalam lagi gitu. Nah, tidak hanya formasi saja, tapi juga bagaimana proses perpindahannya.
bagaimana lintasan yang dilalui oleh penari untuk membentuk pola lantai yang selanjutnya. Gitu. Nah, jadi kalau pola lantai informasi yang dibuat, kalau desnya lantai itu adalah proses atau lintasan, termasuk juga proses atau lintasan penari untuk membentuk pola-pola yang selanjutnya. Gitu. Nah, di dalam pola lantai ini, Ibu, tidak ada aturan baku ya. Tidak ada aturan baku harus membuat pola yang seperti apa, ya. Tidak ada aturan harus membuat berapa pola, gitu kan? Nah, bebas ya, sesuai dengan kreativitas penata tari, sesuai dengan kemampuan anak. Gitu. Jadi yang penting anak paham ya, paham, bisa mengikuti ya, itu sudah cukup. Nah, daripada dibuat yang rumit-rumit tapi ternyata anak bingung nggak bisa mengikuti, nah sama saja kan. Nah itu, jadi bebas, ibu mau membuat pola lantai apapun, mau membuat berapapun pola lantai, yang penting anak bisa mengikuti, gitu kan. Nah, tetapi ibu, sebelum membuat pola lantai ini kita perlu untuk menentukan berapa jumlah penari dalam kelompok tersebut. Nah, karena jumlah penari inilah yang akan menentukan bagaimana pola yang bisa dibuat. Bagaimana pola yang bisa dibuat gitu. Misalnya ini dengan 5 penari. Nah, ini kan saya memberikan contoh pola lantai dengan 5 penari ya, ini ABCDF. Gitu. Nah, ternyata kemudian dalam kelompok tersebut penarinya hanya ada 4 misalnya. Ada 4. Nah, maka kan tidak bisa ya membuat pola lantai segi 5 gitu kan. Karena penarinya hanya 4. Malah atau penarinya hanya 3, ya tentu lebih tidak bisa lagi kan membentuk pola lantai segi 5. Ya, penarinya 3 orang, nah tentu tidak bisa membuat pola lantai segi 4 misalnya. Nah ini ya, tentukan dulu berapa jumlah penari dalam kelompok, baru kemudian kita bisa menentukan bagaimana pola yang akan dikembangkan. Semakin sedikit jumlah penari, misalnya 3 atau 4 orang gitu kan, nah, semakin sedikit jumlah penari itu kita semakin mudah dalam membuat pola lantai, tapi pola yang dibuat juga semakin sedikit ya, variasi polanya juga semakin sedikit. Sebaliknya, semakin banyak jumlah penari, ini variasi pola lantainya semakin banyak, semakin variatif ya yang bisa kita buat. Tetapi juga membuatnya semakin rumit. Karena apa? Yang diatur lebih banyak. Gitu. Nah, jadi setiap jumlah penari itu mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Ibu mau membuat dalam satu kelompok ada 3, 4, 5, atau 7, atau 10 orang dalam kelompok itu ya boleh-boleh saja ya, tidak ada aturan gitu kan. Nah, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tapi itu tadi kan, kalau semakin sedikit, nah, memang membuatnya semakin mudah, tapi variasinya juga semakin sedikit. Semakin banyak jumlah penari, buatnya semakin susah karena yang diatur banyak. Tetapi variasinya juga lebih banyak. Pilihan variasinya menjadi lebih banyak. Nah, silahkan ya, Ibu bisa memilih gitu, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, yang penting anak memahami ketika akan membuat pola lantai apa. Gitu. Nah, pola lantai ini ya, Ibu-ibu juga bisa kita terapkan gitu kan, untuk mengenalkan atau mempelajari mengenai berbagai bentuk. Jadi tidak hanya untuk tari saja, tetapi juga bisa kita manfaatkan untuk mempelajari berbagai atau mengenalkan berbagai bentuk pada anak. Nah, misalnya tadi ya ada bentuk-bentuk geometri, segitiga, segi 4, lingkaran ya, segi 5 gitu kan, segi 6. Nah, atau mengenalkan bentuk-bentuk huruf A, C, T, S, X, O, M, W, Z, nah kan gitu. Atau bentuk-bentuk angka gitu. Nah, jadi tidak hanya
untuk tari saja ya Ibu ya. Ya, kita kembali mengingat konsep pemfungsian seni gitu kan. Nah, misalnya Ibu membuat sebuah permainan ya. Nah, coba buat segitiga gitu. Nah, kan berarti otomatis kan melibatkan 3 anak kan. Tidak mungkin melibatkan 5 anak gitu kan. Nah, misalnya yuk kita membuat segitiga misalnya. Nah, jadi kan paling tidak anak-anaknya itu jumlahnya 3 atau kelipatannya kan gitu kan. Nah, untuk lebih memudahkan. Nah, tentu di situ anak akan berpikir segitiga itu yang seperti apa gitu kan. Nah tentu kan kita sudah di PAK kan juga sudah mengenalkan Ibu ya bentuk-bentuk geometri begitu. Meskipun tidak membahasnya secara konsep, misalnya segitiga itu terdiri dari 3 sudut gitu kan, ada yang bentuk sama kaki sama sisi, kan nggak begitu toh. Nah, tetapi kan sudah dikenalkan. Ini bentuk segitiga, ini bentuk lingkaran gitu. Nah, mungkin bisa ditunjukkan contohnya segitiga. Nah, kemudian tentukan anak dalam kelompok ya akan berpikir bagaimana untuk membuat bentuk segitiga tersebut. Nah, maka di situ pasti anak akan satu ya tadi berpikir. Kemudian yang kedua sudah pasti akan berkomunikasi dengan kelompoknya. Nah, bagaimana untuk membentuk segitiga? Bagaimana untuk membentuk segi empat? Kan misalnya gitu. Bagaimana untuk membentuk huruf X misalnya atau membentuk huruf Z. Nah, seperti contoh kan gitu. Nah, di sini ya Ibu ya, tidak hanya untuk tari saja tapi juga mengenalkan berbagai bentuk secara langsung, secara praktik. Ya, meskipun sama-sama konsepnya abstrak ya, tetapi mempraktikkan secara langsung dalam kelompok. Nah, ada kerjasama kelompok yang diperlukan, ada kemampuan berpikir yang dilakukan oleh anak. Itu. Nah, jadi tidak hanya untuk kepentingan atau untuk persiapan pertunjukan saja. Ya, itu. Nah, kemudian Ibu-Ibu, baik pola lantai, level, dan arah hadap ini ya, ini juga tidak hanya diterapkan secara sendiri-sendiri, tapi tentu juga bisa kita kombinasikan. Sama seperti tadi di tampilan ya, bisa kita kombinasikan antara bagaimana polanya ya, bagaimana levelnya, nah bagaimana arah hadapnya misalnya. Nah, misalnya ya gitu. Polanya bagaimana ini? Oh, polanya plus misalnya. Nah, atau polanya huruf T. Kemudian levelnya bagaimana? Oh, levelnya bawah, level rendah gitu. Arah hadapnya ke kanan dan ke kiri misalnya seperti ini gitu kan. Boleh ya Ibu ya, atau misalnya dibagi, ini kan jumlah penarinya ada 8. Nah, ada yang dibagi 4 orang dengan berdiri, 4 orang dengan duduk, 4 orang hadap kanan, 4 orang hadap kiri, membentuk pola lantai T misalnya. Nah, itu bisa ya. Nah, jadi malah sepertinya tidak ada ya Ibu ya membuat hanya pola saja atau level saja, tidak gitu. Nah, pasti akan mengkombinasikan 3 hal tersebut, bagaimana pola yang dibuat, bagaimana level yang diterapkan, dan arah hadapnya. Nah, dan itu boleh ya dikombinasikan gitu. Dalam satu gerakan ada yang menghadap ke kanan, kiri, depan, belakang, oke gitu. Ada yang dengan level bawah, rendah dan sedang, boleh gitu. Mungkin membentuk 2 pola lantai. Ini kan ada 8 anak, kemudian membentuk 2 pola lantai, misalnya masing-masing membentuk huruf O atau membuat angka 10 misalnya gitu. Ya bisa. Ya. Bisa saja ya. Tidak ada tidak ada batasan. Yang penting tadi anak paham, bisa mengikuti. Nah, meskipun membuat pola yang mungkin menurut kita mudah, tapi kalau anak juga tidak bisa memahami, nggak bisa mengikuti, ya nggak berhasil kan, tidak bisa diterapkan gitu. Nah, gitu. Nah, dan dengan menerapkan arah hadap ini ya misalnya Ibu ya, ini kan juga kita juga mengenalkan ya mengenai konsep
arah kan. Nah, mengenai konsep ruang, konsep arah pada anak. Misalnya kanan itu yang mana, kiri itu yang mana kan. Kemudian misalnya sebelah, kalau geser ya ke sebelah kanan ya, atau mungkin arah serong ya, atau diagonal atau miring gitu kan. Nah, arah utara itu yang mana misalnya kan begitu. Ini juga memberikan pemahaman ya mengenai konsep ruang, mengenai konsep arah juga pada anak. Oke, baik ya, begitu ya ibu-ibu semuanya. Nah, ini ya di materi ini ya, pola lantai, level, dan arah hadap. Ini silakan ibu-ibu bisa mengeksplorasi, ya, bisa mengenalkan berbagai bentuk yang mungkin sudah dipelajari oleh anak. Nah, kita kenalkan dulu ya Bu ya, bentuk-bentuk yang memang sudah anak familiar gitu kan, anak sudah tahu. Nah, dipraktikan gitu. Yang penting tadi ya, anak bisa mengikuti. Oke. Baik ya Ibu ya, saya kira itu masih ada waktu 10-15 menit lah ya, saya kira cukup untuk diskusi ya. Silakan Ibu. Nah, mungkin ada yang mau diceritakan atau disampaikan, monggo silakan. Bu Rifda, monggo Bu Rifda. Terima kasih Pak. Kebetulan ini kami kan sedang belajar untuk kegiatan tari Indolala Massal nanti di kecamatan kami. Nah, itu video yang diberikan ke anak supaya nanti arah hadap, kemudian gerakan tangan kakinya itu sesuai kanan kirinya itu, kami memberikan yang ke orang tua itu video tarinya yang sudah di mirror. Jadi biar anak tuh nggak keliru gitu nanti ketika praktek. Nah, kalau untuk anak-anak itu memang yang kami rasa selama ini paling gampang seperti itu ya. Nah, nanti kira-kira di usia berapa anak-anak itu sudah bisa diajarkan video yang sesungguhnya, sudah mulai paham kanan kiri. Ketika ada orang hadap ke kita, berarti kita gerakannya yang berlawanan gitu Pak. Ya, baik. Nah, betul ya Bu ya, yang dilakukan oleh Bu Rifda sudah betul. Jadi memang dalam pembelajaran tari Bu, kita bisa menggunakan dua teknik. Yang pertama teknik imam. Nah, teknik imam itu berarti pengajar ada di depan, searah ya dengan anak atau dengan siswa. Nah, kemudian kita bisa memberikan gerakan secara langsung. Hanya memang kekurangannya adalah kita tidak bisa mengontrol, susah ya, karena kan kita satu arah gitu. Kalau mau mengontrol ya harus menghadap ke anak kan gitu kan. Nah, ini tapi kelebihannya adalah anak lebih mudah dalam mengikuti gerakan kita gitu. Nah, atau teknik yang kedua tadi yang dilakukan oleh Bu Rifda yaitu teknik cermin. Gitu, cermin ya. Nah, kalau itu memang kelebihannya kita bisa secara langsung mengawasi, mengontrol pembelajaran karena kita berhadapan. Nah, tapi kelemahannya adalah guru atau instruktur harus memahami gerakan secara mirror tadi ya, secara terbalik. Jadi kalau saya ngomong kanan, ya yang bergerak adalah tangan kiri gitu kan. Nah, kalau saya bilang ke kiri, ya berarti saya harus berjalan ke sebelah kanan gitu ya. Itu sudah baik ya Bu ya. Atau misalnya Ibu membuat tutorialnya itu dari dua arah. Jadi misalnya editing ya Bu ya, atas dan bawah. Yang atas itu menghadap sesuai ya sama dengan penonton, yang bawah itu yang mirror tadi ya. Jadi bisa melihat kalau gerakan aslinya seperti apa, kalau gerakannya dari depan dilihat seperti apa, itu bisa. Hanya memang tentu ada tingkat kesulitannya sendiri gitu. Nah, kemudian Bu, kira-kira kapan ya anak bisa memahami gitu. Nah, memang kalau di PAUD ya Bu ya, memang kalau di PAUD sepengalaman saya pun memang sebaiknya menggunakan teknik cermin tadi ya Bu ya. Nah, kalaupun Ibu menggunakan teknik imam, sebaiknya di belakang ada, baik-baiknya tim teaching. Jadi di belakang ada juga yang membantu mengarahkan. Gitu. Nah nanti kalau sepengalaman saya sih Bu, kalau sudah masuk ya usia SD ya, mungkin usia di fase B itu kelas 3 ya Bu ya. Nah, ini anak sudah bisa mengikuti, tapi di awal
memang harus kita kondisikan ya. Kita kondisikan, kita sampaikan bahwa anak-anak ini ibu ya atau bapak menggunakan teknik cermin. Nah, jadi kalau ibu mengatakan ke kiri, nah seperti ini ya, maka yang dimaksudkan adalah bergerak dengan tangan kiri. Nah, ibu mencontohkan dengan tangan kanan karena ibu menirukan kamu gitu ya. Gitu ibu ya. Jadi di awal dikondisikan dulu. Nah, dikondisikan dulu bahwa kita ini berbalik ya. Kita ini seperti cermin bagi anak. Gitu. Nah, kemudian memang kalau masih di kelas 3 pun ya Bu ya, berarti sekitar umur 9 ya, 9 atau 10 ya, itu kalau mengikuti secara langsung dengan video yang asli juga masih cukup kesulitan nih Bu. Nah, karena kan hanya melihat dari belakang. Nah, maka memang perlu diberikan tutorial dua arah tadi, dari depan dan belakang gitu. Nah, kalau sudah mulai kelas 4 ya dan selanjutnya itu saya kira sudah mulai punya kemandirian ya, terutama di fase C SD itu, di kelas 5 kelas 6 itu sudah mempunyai kemampuan untuk mereverse ya, atau untuk memahami secara terbalik gerakan itu. Itu nggih Bu Rifda. Jadi kalau mulai pembelajaran kita perlu mengkondisikan dulu seperti apa ya yang akan kita contohkan gitu. Mau cermin ya, atau misalnya sama persis, itu perlu kita kondisikan. Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Kemudian Bu Kun Kaya. Ya, terima kasih Pak waktunya. Izin bertanya, itu berkaitan dengan yang tadi Bapak sampaikan, itu kan ada arah hadap, ada level, ada pola lantai begitu ya Pak ya. Nah, ini kebetulan di tempat kami itu juga kami baru persiapan untuk pelepasan ini, jadi kami juga baru mengajarkan tari. Nah, di tempat kami itu kan ada 80 anak, terus kita bagi menjadi 6 kelompok. Nah, mainnya keroyokan gitu loh Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu arah hadap sudah, level sudah, yang pola lantai Pak. Pola lantai itu kami itu nggak semua gerakan itu menggunakan pola lantai seperti yang tadi contoh dari Bapak itu loh. Maksudnya kita berjajar 2 baris, ada yang 3 baris gitu Pak. Terus itu gimana Pak? Apa harus pola lantainya harus dirubah, apa nggak apa-apa seperti itu atau bagaimana? Nggih, terima kasih Bu Kun. Nah, sebenarnya nggak apa-apa ya Bu ya, kan bebas kan, tadi saya sampaikan sesuai dengan kondisi, dengan kemampuan anak juga Bu, dan juga kita perlu mempertimbangkan ruang ya, ruang pertunjukannya itu, namanya panggungnya itu seberapa gitu. Kalau memang panggungnya itu mungkin pas-pasan ya Bu ya, nah mungkin kita kan tidak perlu terlalu banyak variasi pola, atau tidak menggunakan pola-pola lantai yang besar gitu kan. Misalnya lingkaran. Nah, kalau lingkaran itu kan juga butuh besar itu. Nanti kalau tempatnya tidak cukup seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalnya memang cukupnya mungkin dibuat 3 baris gitu ya, dibuat 3 baris, atau mungkin misalnya dibuat lingkaran-lingkaran kecil ya. Tadi berarti satu kelompoknya sekitar 14-13 Pak. Ya, 13 ya. 14 ya. Nah, 13 anak kemudian dibagi lagi jadi kelompok-kelompok kecil misalnya. Ya enggak apa-apa, boleh gitu ya Bu ya. Nah, jadi enggak harus Bu, tidak harus pola lantai tertentu yang mungkin besar gitu kan. Kita menyesuaikan dengan ruang juga. Nah, hanya memang mungkin kalau untuk di awal ya Bu ya, kalau anak mungkin masih pembelajaran awal, kita bisa menggunakan pola lantai yang seragam dulu, yang seragam, yang bersatu dulu Bu ya. Tadi misalnya ya baris gitu kan. Nah, atau misalnya membuat lingkaran gitu. Nah, itu bisa gitu. Nah, nanti kalau misalnya anak sudah memahami, baru kita bisa pecah sedikit-sedikit. Nah, misalnya dipecah lagi jadi 2 lingkaran kecil, atau mungkin menjadi 2 segi 4 atau apa gitu ya Bu ya. Jadi itu strategi untuk mengakali atau untuk mensiasati ruang pentas yang terbatas gitu Bu, yang kecil ya. Karena kalau jadi satu kan mesti kan besar terus gitu kan. Nah, berarti menyesuaikan ya Pak. Pripun? Berarti menyesuaikan ya Pak. Nggih, menyesuaikan Bu ya.
Nah, misalkan ibu kok membuat 3 baris gitu, tapi kemudian yang depan dibuat duduk, yang belakang dibuat berdiri misalnya, kan itu kan sudah ada variasi di situ. Atau misalnya kemudian di apa Bu, dilukir yang baris pertama mundur, nah, kemudian yang baris ketiga misalnya maju, itu kan itu juga sudah variasi Bu. Nah, atau misalnya dilukir apa digeser, yang baris kedua dan baris ketiga digeser ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi seperti ada tiga apa Bu, ada tiga ada 3 posisi gitu ya. Itu kan juga sudah jadi variasi Bu ya. Jadi tidak harus pola-polanya yang diubah-ubah terus. Oke, Pak. Satu lagi Pak. Iya monggo. Ya, ini masih berkaitan sama latihan tari tadi. Ini di tempat kami kan tahun ini kami mengambil tema keislaman. Nah, ada gerakan-gerakan yang terkadang itu kita itu nggak cocok. Nah, terus kita berusaha merubah gerakan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saat kita merubah gerakan itu ada panduannya apa enggak Pak? Apa kira-kira aja yang penting sesuai dengan iramanya aja? Ada apa tadi Bu? Gerakan. Saat merubah gerakan itu apakah ada panduan gerakan atau kira-kira yang penting sesuai dengan iramanya saja atau gimana? Baik Bu. Nah, kalau panduan gerakan ya itu Ibu pakai properti enggak? Ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, kalau pakai properti memang menurut saya Bu ya bukan semacam panduan sih Bu ya, cuman kita perlu menyesuaikan dengan karakter properti tersebut. Itu properti keras atau properti halus gitu Bu. Misalnya Ibu pakai apa namanya, pakai selendang gitu ya, itu beda mainnya dengan pakai tongkat Bu ya. Tidak panduan ya, tapi kita menyesuaikan dengan properti. Kalau misalnya propertinya besar atau panjang, nah kita juga perlu memperhatikan jangkauan properti tersebut gitu Bu. Nah, tapi kalau misalnya nggak pakai properti itu bebas Bu ya, nggak ada aturan atau nggak ada arahan panduan harus geraknya dibuat bagaimana gitu kan. Yang penting itu sesuai saja dengan hitungannya, dengan temponya gitu kan. Dan kalau memang yang Ibu inginkan itu ada kerampakan ya, ada kesamaan atau kerampakan waktunya, itu yang jadi pertimbangan juga Bu. Misalnya semuanya nanti harus duduk misalnya, atau semuanya harus melompat. Nah itu kan berarti kan gerakannya tidak dibuat yang terlalu rumit ya, biar ada kesempatan untuk memunculkan sisi rampaknya itu atau kebersamaannya itu. Itu sih ya. Terima kasih Pak. Ya, buat apa Bu, Anda harus terus dibuat yang gimana ya, bingung enggak usah bingung-bingung Bu ya gitu ya. Kecuali Bu pakai properti tadi ya. Nah, kalau properti memang perlu ada pertimbangan karakter properti, termasuk juga mungkin volume properti gitu ya Bu ya. Maten Ibu. Terima kasih Pak. Iya, sami-sami Ibu. Terima kasih. Sekarang saya ke chat nih, Bu Sulastri. Pola tidak terpacu pada bulannya boleh diganti, nggih, mungkin. Oh iya Bu, kalau untuk tari kreasi seperti tadi tari payung atau untuk pembelajaran di PAUD itu bebas Bu ya. Jadi tidak ada aturan harus pola tertentu, itu enggak. Boleh ya Ibu membuat pola apapun selama anak bisa mengikuti itu. Nah, kalau di tari klasik beda lagi Ibu ya. Kalau di tari klasik memang itu sudah ada aturan ya mengenai pola-pola tertentu. Tapi kalau di tari kreasi dan untuk pembelajaran seperti yang kita lakukan tidak masalah Bu ya, boleh gitu, Bu boleh buat apapun. Bu Kamelia gitu menempelkan stiker. Oh ya, nah ini juga Bu Kamelia ini juga menjadi salah satu Bu teknik untuk memberikan pemahaman mengenai pola. Bisa Bu ya, Ibu pakai stiker atau pakai apa itu kertas yang ada warnanya itu Bu ya. Kertas yang bisa ditempelkan ada warna itu namanya apa tahu saya kok lupa itu. Nah itu bisa Bu ya. Jadi misalnya itu ditempelkan di origami. Ya itulah Bu ya, origami ya yang gitu. Misalnya Ibu nuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ditempelkan di lantai, yang satu di bawah atau ditempelkan di anak gitu. Jadi misalnya saya ya nomor 1, saya nomor 5 misalnya.
tempelkan, oh ini saya nomor 5, berarti nanti saya harus cari posisi dengan angka 5. Itu bisa Bu, ya boleh. Nah itu untuk pembelajaran awal, mungkin bagi anak-anak yang belum mempunyai kesadaran ruang yang baik itu ya, untuk mengenalkan posisi-posisi awal. Karena kalau nggak begitu nanti biasanya anak pindahnya sembarangan, nanti bisa tabrakan misalnya gitu kan. Nah maka kita bisa atur Bu, misalnya dari sini 5 di bagian belakang, kemudian nanti di posisi kedua 5-nya maju atau ada di tengah geser gitu, bisa itu Ibu ya. Tidak membuat bingung itu Bu, kalau misalnya polanya itu menurut saya ya, polanya itu abstrak, jadi anak nggak paham ini pola apa gitu. Tapi kalau Ibu misalnya membuat pola segi 4, segi 5, kan itu juga sudah kita kenalkan ya di sekolah gitu kan, ada pola segi 4, contohnya benda misalnya jendela gitu, ada pola lingkaran, contohnya ada jam gitu kan. Nah ada pola segitiga, contohnya ada balok gitu kan, kok balok ya, ada mainan apa gitu kan. Nah itu anak akan lebih mudah gitu. Atau membuat posisi huruf A, A kan gambarnya begitu ya. Nah sekarang kita terapkan secara langsung di panggung gitu. Nah itu Bu, kalau menggunakan bentuk-bentuk yang anak sudah paham, saya kira tidak membuat bingung. Itu Bu Kamelia, ini Bapak matur suwun. Ya, untuk menggunakan apa tadi, origami gitu ya, kertas origami. Bu Selfie, presentasi beda, apa beda Ibu ya? Kok saya malah lupa itu. Sepertinya yang saya sampaikan ini ya itu beda format aja sih Pak. Kalau yang di file pada itu saya lihatnya kan PDF, yang tadi Bapak share kan PPT, tapi isinya sih sama. Oh anggih ya, saya juga lupa Bu ya gitu. Materinya saya pasti sama Bu ya, kalau saya ngomong tentang pola lantai ya, apa yang saya sampaikan di PPT itu ataupun mungkin di materi Word atau PDF pasti sama gitu. Kemudian anak TK atau KB, lebih baik penyegaran tangan atau kaki? Oh baik Bu. Nah ini Ibu ya, nah ini sudah sampai ke komposisi ini. Memang dalam tari Bu, ini lebih mudah dalam membuat gerakan dengan tangan. Karena secara anatomi menurut saya tangan ini mempunyai kemampuan variasi gerak yang paling banyak gitu. Sebentar gini, sebentar. Ya, mempunyai gerakan yang paling banyak variasinya dan lebih mudah untuk dikreasikan gitu dibanding dengan gerakan kaki ya gitu Bu. Nah jadi boleh ya Bu ya, mungkin dari tangan dulu atau kaki dulu. Nah tetapi yang menurut saya yang perlu juga dikembangkan adalah koordinasinya gitu ya. Jadi tidak hanya tangan atau kaki saja, tapi koordinasi antar anggota tubuh ini gitu. Nah kalau untuk gerakannya ya kita kan bisa membuat ya Bu ya, yang gerakan yang memang mudah ya, yang memang sederhana, yang anak bisa mengikuti gitu. Nah kemudian dapat diajari pola, bisa Bu ya. Nah tadi saya sampaikan bisa sih Bu, tadi dengan pola-pola dasar misalnya vertikal ya, jejer, horizontal, baris, kemudian pola lingkaran gitu, itu kan pola-pola dasar ya Bu ya. Nah kita bisa Bu menyampaikan awal dari situ dulu, jadi tidak langsung yang rumit misalnya kan pola lantai terpecah, nah itu kan rumit juga ya gitu. Nah bisa pola lantai yang bareng-bareng dulu, berkumpul, nah membentuk sebuah pola-pola dasar. Nah setelah itu baru kita kembangkan ke bentuk-bentuk yang anak sudah pelajari atau yang anak sudah pahami. Begitu nggih Bu Iya Pak. Ya, makasih. Sama-sama Ibu gitu. Nah, Bu Rifda nggih, Bu Siti Lailatus ada. Nah, maksimal jumlah penari setiap kelompoknya itu tidak ada sih Bu ya. Nah, tidak ada Bu, sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi misalnya Ibu satu kelompok 5 gitu ya boleh, satu kelompok
seperti tadi Bukun tadi ya kayaknya ya 13 itu ya boleh gitu. Tapi memang kan tadi saya sampaikan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari jumlah penari. Kalau misalnya anak-anaknya bisa dikondisikan dalam jumlah banyak, oke, enggak apa-apa Bu. Tapi kalau misalnya kok dalam jumlah banyak kok ribut misalnya atau rusuh gitu kan, nah mungkin bisa kita pecah-pecah lagi Bu, yang kecil yang menurut saya yang enak ya, yang enak untuk yang lebih fleksibel untuk dikembang-kembangkan itu 5 itu sudah apa Bu, jumlah yang cukup enak itu ya untuk fleksibel dikembang-kembangkan gitu kan. Kalau 3 memang terlalu sedikit ya, tadi variasinya sedikit gitu. Nah kalaupun 7, 10 selama anak bisa dikondisikan oke. Nah tapi kalau misalnya Ibu mau membentuk, nah coba Bu misalnya dicoba buat 5 ya, 5 atau 6. Nah itu sudah cukup fleksibel dan cukup banyak variasi yang bisa kita buat dari jumlah 5 atau 6 tersebut. Begitu nggih Bu Siti ya, Bu Saat ya. Terima kasih. Sami-sami Bu ya. Baik, saya kira itu ya Ibu semuanya. Terima kasih ya Bu ya. Intinya di pola lantai, level dan arah hadap ini Ibu enggak usah enggak usah bingung wah harus membuat pola yang rumit atau apa, enggak Ibu ya gitu. Kita kenalkan saja bentuk-bentuk yang anak sudah pahami. Nah, kita juga bisa mulai dari memperkenalkan arah-arah yang juga anak sudah pahami ya. Dasar Bu, kanan, kiri, depan, belakang gitu kan. Gitu. Nah, yang penting di sini anak bisa menerapkan ya pola tersebut. Gitu aja. Oke. Baik itu Bu ya. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih Ibu. Selamat siang semuanya. Siang, Pak.